saya tidak memandang etnis ya, suku bangsanya, tetapi budaya. Nah budaya itu seperti saya, kalau saya masuk ke Jogja, harus saya menghormati orang-orang Jogja di sana. Sesuai dengan pepatahnya, di mana kaki dijinjak, di situ langit dijunjung. Artinya bukan untuk perbedaan. Nah sama menunduk karena kebetulan daerah itu pasir, yang mau tidak mau hargai budaya ulun pasir dia kata. Tetapi bukan berarti ulun pasir harus arogan. Dia keberadaan ulun pasir pribumi memendok, tetapi itu merangkul perbedaan menjadi istimewa dan hikmah dan memberi keberkahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Demikian dulu Pak Kepala Sekolah, lanjut. Terima kasih kami dari Pros, saya bersama-sama. Kami juga punya guru yang bahasa Pasir dan memang asli Pasir. Itu Bu As, selamat Pak. Itu Pasir apa Bu? Pasir satu bahasa. Baik, anak-anakku yang berbahagia, mungkin tadi ada yang tahu, ada yang setengah tahu, ada yang tahu hanya sedikit sekali, tapi ada yang tahu keseluruhan, ya. Karena ada yang mungkin biasa menggunakan, ada yang baru mendengar, ada yang tidak sama sekali mendengar, kan? Guna mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Itu saja. Bisa menggunakan kata-kata nggak? Belum. Nggak apa-apa. Langsung ditanggapi atau nunggu yang lain? Bapak, langsung? Boleh. Terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya baik sekali. Dan ini susah. Ibu kota ini, kebudayaan kita ada di tengah-tengah ibu kota. Bisa nggak kita bertahan dengan derasnya arus masuk dari luar? Nah ini apa upaya Kesultanan Pasir untuk melestarikan adat budaya? Satu, bahasa. Nah tapi kenapa tadi salah satu menjawab itu saya jawab bahasa. Kenapa bahasa ini identik dengan kebudayaan? Kalau kita kembali ke Jawa, saya salut dengan orang Jawa. Walaupun orang Jawa ini di mana, dia tidak akan bisa melupakan bahasa. Ini salah satu upaya kami masyarakat Pasir. Nanti penguatan lokal ini kebetulan perdana sudah ada juga di Kabupaten Pasir. Ini bagian pelestarian bahasa. Paling minimal bisa kabar kakak. Ini sapaan menunjukkan bahwa di sini daerah Pasir. Kedua, peradaban. Kenapa peradaban itu penting? Tadi belum saya sampaikan di tengah-tengah kita, anak-anakku sekalian. Peradaban itu penting. Waktu saya bertemu dengan Bapak Presiden, satu yang saya minta, peradaban suku etnis Pasir. Dibangun istana Kesultanan Pasir di tepatnya ibu kota negara Republik Indonesia itu. Kedua, dijaga pelestarian nama-nama desa, nama-nama sungai, nama-nama daerah, dan memang itu memiliki sejarah historis di daerah itu. Kita ambil contoh seperti Maridan. Jangan dirubah Maridan karena itu historis. Sepaku, Mentawir di daerah sana, Riko, ini dibiarkan. Kenapa? Itu adalah bagian peradaban. Supaya jangan tergerus oleh zaman, manakala ibu kota itu nanti pelestarian budaya kita hilang. Itu salah satu kita jaga. Nah nanti saran saya, mohon maaf, ini sebenarnya kepada pemerintah, kami bersama dengan pemerintah, nama-nama jalan, nama-nama gang ini berbau kearifan lokal. Ini bagian menunjukkan bahwa jati diri kita di sini peradaban Pasir. Saya juga meminta kepada Bapak Presiden Jokowi kemarin pelestarian hutan adat. Hutan adat ini
seperti yang memang masih utuh, seperti bangris, ada uli, ada rotan, ada damar, pohon madu, dan lain sebagainya. Nah itu jangan ditebang. Nah kalau mungkin karena dia bahasa pasir, saya bahasa pasir ya. Tiwa sendiri tidak bisa bahasa pasir. Tapi saya pasti adil. Artinya masakan khas Pasir ya, biar dimengerti semua, itu masuk dalam perda kita. Perlindungan adat budaya Pasir, salah satunya adalah masakan datu, masakan tekalu. Masakan tekalu ini ini yang khas betul. Kenapa tekalu? Karena bumbunya itu terbuat dari dalam hutan, namanya pohon tekalu. Nah, pohon tekalu ini hanya dapat di beberapa pohon hutan, dan alhamdulillah sekarang ibu-ibu khususnya Pasir sudah membudayakan tanaman tekalu ini. Nah, tanaman tekalu itu seperti lengkuas ya, lengkuas tapi dia lebih besar. Tapi dia bersama umbutnya bisa dimakan. Nah, ini kalau orang tua kita dulu bukan daging sapi, tapi daging payau, rusa. Nah, karena sekarang sudah rusa, kijang ini dilindungi, nah kita tidak boleh lagi membunuh rusa, membunuh kijang, karena itu bagian sudah hampir punah. Tapi kita beralih ke masakan daging, terutama sapi. Nah, kalau peranggang pora ini, tahu gabus? Haruan kalau orang Banjar. Nah, gabus ini dibelah dua, tapi ditusuk dari mukanya sampai belakang, baru dibikin silang. Nah, dia menjadi menganga kan. Tapi kalau dulu kami tidak menggunakan kecap. Nah, kalau sekarang itu kecap sudah kan. Nah, kalau kami dulu limau gulung peniak. Kenapa? Lombok. Limau gulung tahu kan? Limau gulung itu khusus, sekarang sudah mulai langka limaunya. Itu semacam jeruk nipis tapi besar buahnya. Itu diperas di atas peranggang pora tadi. Nah, baru dikasih cacapan lomada. Nah, sekarang itu untuk nombak ikan manakala itu muncul di permukaan. Kalau dulu kan air kita jernih, kalau sekarang kan menangis melihat air jernih. Kalau dulu ikan itu menari-nari di sungai, nah makanya dia enak menggunakan itu serpang. Itu salah satu alat tangkap kami. Nah, kalau di sana itu bengkuteng. Nah, bengkuteng ini adalah kalau kita mau berladang, nias pare bahasa kami. Nias pare ini biasanya diikat di sini, biasanya anak gadis ditumbak dulu, Bu Guru. Nah, ini biasanya khusus untuk perempuan yang untuk padi di dalam itu. Nah, sambil menias, menanam padi. Kalau yang laki-lakinya biasanya dia pakai asok, kami bilang kan. Nah, asok ini menumbuk padi melewati. Nah, ini yang menias yang pakai bengkuteng. Nah, kalau seperti sana, nah itu kan gergaji. Gergaji itu dulu belum ada sensor. Sobel belum ada. Nah, itu menggunakan tangan. Nah, itu ada salah satu contoh. Nah, nanti barang-barang itu semua ada di Wahana Wisata Kesultanan Pasir. Nah, ini kembali ke pertanyaan pertama, nanti untuk pelestarian adat budaya itu biar khas-khas Pasir ini apa yang ada di Pasir kan. Kalau di sana itu tahu sendiri itu dayung. Nah, memang artinya Pasir ini dulu sudah pelaut sebelum kemerdekaan, makanya itu hampir ratusan Pak umurnya. Dayung itu artinya Pasir ini pelaut zaman itu. Karena mungkin ada sedikit darah Bugis ya masuk. Nah, mungkin ini kita termasuk salah satu pelaut. Nah, kalau ini kan sudah tahu kan, kalau membawa misi lestari budaya Indonesia, khususnya budaya Pasir di tengah arus masifnya pengaruh modernisasi. Poin penting dan pesan penting yang kita dapat dari Sultan Pasir yang mulia adalah kita adalah Pasir, mari saling menguatkan dalam keberagaman dan persatuan. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari pihak SMP Negeri 3 Penajam Pasir Utara kepada pihak Kesultanan Pasir. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Abdullah selaku Kepala SMP Negeri 3 Penajam Pasir Utara untuk menyerahkan kenang-kenangan. Ya, penyerahan kenang-kenangan dari SMP Negeri 3 kepada pihak Kesultanan Pasir. Silakan diabadikan momennya, diambil angle atau sudut terbaiknya.
1, 2, 3. Ya, cukup. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak. Oh, masih ada lagi selanjutnya. Sultan ke kepala sekolah. Penyerahan kenang-kenangan dari Sultan Pasir yang Mulia kepada pihak SMP Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Iya, terima kasih kami haturkan kepada pihak Kesultanan Pasir.